Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa subscribe ya. Oke teman-teman, di video kali ini aku mau berbagi cerita kisah mistis, kisah horor yang terjadi pada diri aku sendiri. Jadi di sini teman-teman, aku cuma pengen berbagi cerita. Semoga saja cerita ini bisa diambil hikmahnya atau diambil sisi baiknya ya teman-teman. Percaya atau enggak percaya bahwa di dunia ini itu ada makhluk yang memang tidak kasat mata lah gitu teman-teman, atau bisa kita bilang bahwasanya kita berdampingan dengan makhluk yang tidak bisa kita lihat begitu, atau bisa dibilang goib gitu ya teman-teman. Di sini aku mau cerita kisah pribadi aku sendiri. Jadi dulu waktu aku masih kecil, aku tuh tinggal di sebuah desa. Jadi di situ tuh rumahnya kecil. Udah tuh kalau pada zaman dahulu itu kan tempat mandinya itu pisah ya teman-teman, gak gabung sama rumah. Jadi pada waktu itu malam-malam aku tuh pingin buang air. Nah karena aku masih kecil gitu, kira-kira aku masih SD lah, nggak tahu umur berapa, lupa. Jadi aku tuh keluar dari rumah ditemenin sama bapak. Nah pada saat itu aku tuh nggak ngelihat sih, aku cuma dengar bapak aku tuh denger. Jadi kan aku tuh ke belakang rumah ya karena mau buang air. Udah itu ada suara kambing teman-teman, ada suara kambing. Itu tuh suaranya dari arahnya itu dari depan rumah nenek. Kebetulan rumah aku tuh gak jauh dari rumah nenek. Nah bapak aku tuh kayak notice gitu. Terus dia bilang, denger gak ada suara kambing? Dia ngomong gitu kan ke aku. Aku bilang iya ada suara kambing. Itu kambingnya ada di depan rumah nenek gitu. Cuman kayak bapakku tuh nyadar kalau gak ada orang yang punya kambing itu. Ada, cuman kambing itu tuh sudah beberapa hari dikabarkan hilang. Jadi kambing itu tuh punya kayak apa ya, pakde gitulah. Tapi kambing itu tuh udah beberapa hari tuh memang hilang, nggak tahu dia mati atau diambil orang atau apa, nggak tahu lah. Terus kayak bapak tuh bilang kan, itu kambingnya kayaknya ada di depan rumah nenek. Dan aku ngelihat ke arah depan rumah nenek, tapi aku nggak ngelihat apa-apa. Aku cuma dengar suaranya aja, dan cuma sebentar juga suaranya. Abis itu bapak aku tuh kayak ngerasa kayaknya bukan kambing deh gitu. Jadi karena dia tahu aku takut, posisinya saat itu aku ngerasa takut, jadi buru-buru ditemenin. Lepas itu aku pulang lagi, jadi aku tuh diantar ke mama. Jadi bapak aku tuh datang lagi tuh ke depan rumah nenek gitu kan, dan dia duduk di situ. Bapak aku tuh kebetulan orangnya berani banget. Jadi menurut dia kalau ada makhluk seperti itu, dia akan takut kalau kita datengin, atau kalau kita lebih berani dari makhluk itu, dia akan takut. Jadi dia selalu bilang nggak usah takut sama hal-hal gitu, sama makhluk seperti itu nggak usah takut gitu. Nah jadi dia tuh didatengin lagi tuh di halaman rumah nenek, dan dia jongkok di situ. Katanya kalau makhluk gitu tuh dia itu nggak napak ke tanah, bener nggak sih? Jadi bapakku tuh jongkok di situ karena berharap makhluk itu muncul. Dia muncul lagi dan ditungguin sampai hampir 1 jam, nggak nongol juga. Jadi lepas itu ditinggal pergilah. Baru sampai rumah dia cerita sama mama sama aku bahwasanya tadi tuh ngelihat kambing. Dia cerita, aku makin takut dong. Dia cerita kayak gitu, bahwasanya tuh mungkin sepertinya itu bukan kambing beneran, nggak tahu deh itu kambing apa. Itu kisah yang pertama. Dah tuh aku juga pernah ngalamin. Aku tuh lagi ada di depan rumah, itu malam-malam kejadiannya. Itu aku ngelihat ada kayak bola api
terbang teman-teman. Pernah nggak sih kalian itu melihat benda seperti itu? Konon benda seperti itu seperti kiriman, mungkin bisa jadi santet atau apa gitu. Dan itu aku pernah ngalamin kejadian seperti itu. Aku melihat bola api terbang di atas langit itu tuh 2 kali, dan itu kejadiannya selalu malam. Itu aku bener-bener yang takut banget, aneh gitu ngelihat ada bola bulat ya teman-teman, dan itu terbang di atas. Aku nggak tahu sih itu benda apa. Dan itu cerita kedua. Cerita ketiga, dulu aku pernah sekolah. Jadi kan karena sekolah aku tuh jauh dari rumah, aku ngekos. Jadi kos sama teman-teman. Aku tuh dulu orangnya suka begadang, main HP gitulah, biasalah kan. Begadang sampai malam. Itu kira-kira pukul 1 malam dini hari, aku tuh pingin kencing ya kan, pengen buang air, keluar dong dari kamar dan keluar. Kebetulan kan itu kosnya itu kamar mandinya ada di luar juga, di luar kamar atau di luar kos gitulah gitu, karena kamar mandi umum, kamar mandi yang dipakai bareng-bareng gitu sama teman-teman kos yang lain. Jadi aku tuh keluar kamar, keluar kos seperti biasa. Karena udah malam, jadi aku noleh kanan kiri gitu, ada orang atau enggak. Dan itu kan emang posisinya jam 1 malam, jadi otomatis udah sepi banget, gak ada orang sama sekali. Kejadian yang pertama, malam pertama, aku itu kan sudah selepas kencing, buang air, terus aku mau balik lagi ke kamar. Dan sebelum masuk ke dalam rumah, ke dalam kos, aku tuh noleh kiri kanan, memang posisinya udah sepi. Dan pada saat itu di tepatnya itu di belakang kos, lebih agak ke samping sih, di situ ada pembuangan sampah. Nah, di situ tuh aku ngelihat seperti ada orang, posturnya seperti laki-laki. Mereka berjalan sepertinya 2 orang dalam penglihatan aku. Jadi mereka tuh berjalan ke arah tempat pembuangan sampah. Aneh kan teman-teman, ada gitu orang yang jam 1 malam ke arah pembuangan sampah. Ngapain? Kalau maling juga pasti ngapain juga ke tempat sampah ya kan. Nah di situ aku cuma bisa memperhatikan itu orang atau bukan. Nah itu malam pertama, jadi aku abaikan aja, biarin aja, mungkin pemulung, dia malu atau gimana, mungkin dia mau mulung jadi dia beraninya keluar malam-malam atau gimana, aku nggak tahu. Nah itu kejadian malam pertama. Kemudian malam kedua, seperti biasa aku sih tukang begadang, jadi tuh ya malam-malam tuh pengen kencing lagi, pengen buang air lagi. Keluar malam-malam seperti biasa, noleh kiri kanan lagi, mastiin ada orang atau enggak. Nah kemudian udah selesai buang air, balik lagi. Sebelum masuk ke kamar itu aku noleh lagi ke tempat biasa, ke tempat pembuangan sampah itu lagi. Nah kali ini itu ada perempuan itu dia bawa senter. Jadi kan kelihatan dong kalau kita dari kejauhan, dari kegelapan itu melihat ke arah dia yang bawa senter tuh jelas banget kan. Nah dia itu bawa senter ngorek-ngorek sampah teman-teman, nggak tahu dia cari apa, mungkin pemulung atau apa, aku nggak tahu. Aku mikirnya masih yang mungkin pemulung. Cuman yang herannya itu, ngapain mulung malam-malam ya kan, pagi-pagi kan lebih terang, nggak perlu pakai senter ya kan, lebih enak aja kalau mulung gitu. Lepas itu aku yang lagi merhatiin dari jauh, tiba-tiba orang itu tuh notice ngelihat aku. Dia mungkin ngerasa kok kayak ada yang perhatiin aku gitu mungkin ya, jadi dia noleh langsung tuh ke aku. Kaget dong aku yang tiba-tiba lagi memperhatikan dia, terus tiba-tiba dia langsung noleh mandang aku. Nah aku langsung ketakutan, lari aku masuk ke dalam kamar. Dan ternyata teman-teman, orang itu lari juga, dia mau ngejar aku. Jadi tuh seolah-olah kayak aku ketahuan nih gitu. Jadi dia tuh
langsung ngejar aku, dan aku udah nutup pintu masuk ke kamar. Nah kebetulan kamar aku tuh lurus banget sama pintu depan. Nah pintu depan karena kos-kosan itu, jadi pintunya itu gimana ya, pintunya itu cuman pintu kamar aja. Jadi kalau pintu keluar kos itu cuman pintu trali gitu teman-teman. Jadi dia tuh rupanya nungguin di situ. Aku ngintip dari lubang pintu kamar kan, karena kebetulan kamar aku tuh bener-bener lurus sama pintu keluar kos. Nah di situ dia perhatikan, dia bener-bener nungguin beberapa menit di situ, mastiin aku keluar atau enggak. Karena aku saking takutnya, aku ngelihat cuman dari lubang pintu. Jadi ada lubang, ada salah-salah lubang itu di pintu kos aku, pintu kamar aku. Aku perhatiin dia itu masih di situ nungguin aku. Sumpah aku ngeri banget, itu entah itu orang gila atau hantu atau apa, aku nggak tahu. Yang jelas itu sampai sekarang tuh aku masih ingat banget. Itu aku kejadiannya itu masih sekolah, sekitar tahun 2012, sekitar segitulah gitu. Itu kejadian di sekolah yang aku alami. Nah kejadian berikutnya itu aku waktu kuliah teman-teman. Suka merinding deh kalau ceritain ini lagi, tapi ini pengalaman itu gak pernah bisa aku lupain sampai sekarang. Karena di balik pengalaman itu tuh ada kejadian yang bikin aku mudah-mudahan dijauhkan lagi dari hal-hal yang mengerikan atau hal-hal yang bisa bikin aku apa ya, pokoknya mengerikan deh gitu. Jadi itu pada waktu itu aku udah lulus sekolah, terus aku lanjut kuliah. Jadi aku ngekos lagi teman-teman. Nah di situ kos-kosan aku kan ada 2 lantai. Aku tinggal di lantai bawah, di kamar yang lantai bawah gitu. Terus di depan kamar aku tuh ada tangga. Nah di bawah tangga itu ada kamar mandi. Itu aku biasa mandi di situ kan. Nah udah gitu pas kejadian malam itu cuacanya lagi panas. Ini malam ya teman-teman. Kejadiannya tuh malam dan perasaan kami tuh panas cuacanya gitu. Nah aku kan punya temen yang satu kamar, kami berdua dalam satu kamar. Nah temen aku tuh dia baring di bawah karena saking panasnya cuaca malam itu. Kalau dia baring di bawah kan di lantai agak dingin. Nah aku tuh tetap di atas, tetap tidur di kasur gitu. Udah itu aku kan posisinya itu miring tidurnya, menghadap ke dinding. Nah setelah itu aku tuh kan pakai handsfree ya, dengerin musik. Nah itu aku tuh ngerasa kayak ada yang meluk teman-teman dari belakang. Sumpah deh aku nggak tahu itu apa. Ada yang meluk, pokoknya berasa banget deh kayak ada yang meluk. Kaget dong, kaget langsung refleks noleh ke belakang, ternyata nggak ada apa-apa. Aku masih yang biasa aja. Nah malam berikutnya seperti biasa temen aku bareng-bareng di bawah dan aku di atas. Itu aku posisinya nggak miring lagi teman-teman. Aku posisinya terlentang biasa sambil main HP dengerin musik gitu. Aku dalam keadaan sadar teman-teman. Jadi aku tuh melihat di atas kepala aku, kan aku posisinya baring tuh. Nah dia itu ada di atas aku lagi mainan HP tuh, tapi sambil pejam matanya sambil mendengarkan musik gitu. Nah pas aku ngerasa ada yang aneh, aku buka mata dan bener banget dia tuh ada di depan mata aku teman-teman. Jadi bentuknya itu nggak terlalu jelas sih, kayak model apa ya,
dia juga sekilas yang nggak lama gitu, cuman kayak sekedar nampak indah tuh dia pergi lagi gitu, atau dia menghilang lagi. Jadi itu dia tuh seperti mukanya serem, mukanya berantakan, udah tuh rambutnya berantakan juga. Itu aku langsung kaget, langsung bangun, langsung turun ke bawah. Aku langsung deketin teman aku yang lagi baring di bawah kan, dia juga lagi dengerin musik di bawah. Dia nanya, kenapa? Enggak kenapa-napa gitu. Aku nggak berani cerita pada waktu itu. Nah, setelah kejadian itu aku ngerasa tuh kayak nggak enak badan gitu, suka pusing kepalanya, pokoknya berasa berat gitu badan aku, nggak tahu deh kenapa. Nah, setelah itu jadi kan aku suka kuliah malam, kadang kan masuk malam. Jadi pada waktu itu setelah kejadian itu aku kuliah malam nih, udah tuh berangkat, dan di dalam kelas tuh aku udah yang ngerasa nggak enak badan banget, seperti mungkin apa ya, badan aku tuh berat, panas, pokoknya nggak jelas banget rasanya. Nah, setelah selesai kuliah pulang nih, aku pulang karena kos aku tuh tidak jauh dari kampus, jadi cuman keluar kampus terus masuk lorong sampai deh di kos aku. Jadi gak jauh, cuman memang kan kalau malam itu aku jalan kaki sendirian nih karena gak jauh, jadi aku cuman jalan kaki masuk ke dalam lorong. Itu aku perasaan aku tuh udah gak enak banget, badan aku tuh udah kayak meriang gitu. Nah, sesampai di rumah seperti biasa baring-baring, aku karena capek baring-baring. Nah, selepas itu aku tuh memang kan berasa kayak gak enak badan gitu kan. Jadi lepas itu aku baring terus gak tahu kenapa, apa yang terjadi sama aku kenapa, aku ngapain aja, itu aku gak tahu sama sekali. Dan kalian tahu teman-teman apa yang terjadi? Aku ternyata dibilang sama temen sekamar aku tuh aku kesurupan. Aku tuh gak sadar, gak ngerti apa yang terjadi, aku kenapa, aku nggak tahu. Nah, sadar tuh itu aku jam 3 malam sadar, seperti biasa bangun. Dan itu anehnya, aku tuh udah ngerasa enakan, udah bangun. Dan kalian tahu teman-teman, aku bangun sudah ada mama bapak aku di rumah. Bayangin kapan mereka datang, sementara aku pulang kuliah aja udah jam 10 malam. Bapak mamaku tuh datang dari kampung, gak tahu mereka datang jam berapa. Jadi aku bertanya-tanya dong, loh kok ada mama, ada bapak gitu, kapan datangnya gitu. Mereka cuma bilang, udah istirahat aja, karena kebetulan itu kan masih jam 3 subuh, udah tidur aja lagi, kayak dipijitin gitu. Aku karena ngerasa capek, cuman udah gak enakan sih, tapi masih ngerasa capek, aku tidur lagi. Sampai pagi-pagi aku balik tanya lagi lah sama mama bapak aku, kenapa mereka ada di sini gitu. Nah, jadi temen aku cerita, emang kamu gak sadar ya, kamu ngapain aja malam tadi gitu. Enggak, emang aku kenapa? Jadi katanya aku tuh ngamuk-ngamuk, tau lah sendiri orang kesurupan tuh kayak gimana ya kan. Jadi isi kamar tuh udah hancur berantakan gara-gara aku, teman-teman. Ngeri deh, aku nggak tahu. Itu pengalaman yang jangan sampai kejadian lagi ya kan. Jadi dia cerita, karena dia saking paniknya, saking takutnya ngelihat aku kayak gitu, jadi dia tuh ternyata nelpon orang tua aku, guys. Dia nelpon kalau ini gimana nih kamu kayak gitu. Jadi karena mama bapak aku, orang tua aku nih panik juga, dia khawatir, pergilah dia dari rumah menuju kos aku. Ternyata itu jam 12 malam. Bayangin teman-teman, itu tuh jauh, dan mereka memberanikan diri demi anaknya. Dia saking khawatirnya sama anaknya, dia datang jam 12 malam. Itu katanya benar-benar sepi banget. Untungnya alhamdulillah itu tuh nggak kejadian apa-apa atau nggak terjadi apa-apa. Bayangin kalau misalnya ada apa-apa gitu kan,
kan ngeri ya kan, jam 12 malam datang. Nah pas itu aku ditanya, apa yang kamu rasain, kata mama sama bapak. Jadi aku ngejawab, aku gak ngerasain apa-apa. Emang bener-bener gak ngerasain apa-apa teman-teman, kayak gak ada kejadian apa-apa gitu. Jadi lepas itu aku kan mau kuliah lagi siang kan, ada jadwal kuliah lagi, terus gak dibolehin sama bapak. Udah deh, kamu ikut pulang aja dulu. Kenapa? Aku kan gak apa-apa, aku gak sakit, aku jawab gitu kan. Cuman karena mereka khawatir, mungkin udahlah kamu izin aja, jangan kuliah dulu gitu. Jadinya aku nurut kan, baliklah aku ke rumah. Dan kalian tahu teman-teman, jadi aku itu kayak diobatkan gitu, atau dimintakan sama orang yang lebih ngerti lah. Jadi aku tuh kayak dikirimin air itu udah dibacain doa-doa gitulah. Dan kebetulan orang itu tuh kayak bisa ngelihat gitu. Jadi ceritanya teman-teman, makhluk itu tuh memang ngikutin aku. Dia itu mulai ngikutin aku tuh, katanya makhluk itu tuh ada di kamar mandi di bawah tangga. Ingat kan teman-teman, tadi aku ada cerita kalau di depan kamar kos aku itu ada tangga, nah di bawahnya itu ada kamar mandi. Nah di situ teman-teman, aku kan suka banget tuh mandi di situ. Nah dari situ ternyata makhluk itu, aku ngerasanya mungkin makhluk yang aku lihat waktu aku baring itu teman-teman. Tapi wallahu alam, aku nggak tahu lah itu siapa. Tapi alhamdulillahnya setelah aku diobatkan, terus aku minum, terus dikasih apa ya, semacam kayak amalan, lebih sering baca ayat kursi, terus surat-surat yang lainnya. Alhamdulillah aku selamat dan nggak pernah diganggu-ganggu lagi, dan alhamdulillahnya sampai sekarang aku nggak pernah yang namanya kesurupan lagi. Jadi mudah-mudahan nggak pernah kejadian lagi ya teman-teman, ngeri. Nah begitulah teman-teman, jadi dimanapun kita berada kita harus tetap waspada, karena makhluk itu berdampingan sama kita teman-teman. Kalau kita mungkin berbuat yang tidak mereka suka, bisa jadi mereka itu marah sama kita gitu. Jadi kalau kita baik-baik aja, insya Allah mereka juga tidak akan ganggu kita. Oke teman-teman, sampai sini kisah yang bisa aku bagikan, yang bisa aku ceritakan, dan itu benar-benar murni kejadian nyata, kejadian yang terjadi sama aku sendiri. Nah buat teman-teman yang kepengen juga bagi-bagi cerita di sini, bisa DM ke Instagram aku atau kirim ke email aku, ada di deskripsi ya teman-teman. Oke teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.